Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di kelas pemrograman objek 1 di mana fokusnya ke Java programming ya. Kita belajar bahasa Java di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Diksi Ganesha Bandung. Oke, kita udah masuk ke video kelima atau pertemuan kelima. Di sini kita akan bahas perhitungan aritmatika lebih lanjut, tapi kita di sini perhitungan aritmatikanya menggunakan library ya. Jadi ada sebuah library third party gitu ya, atau library pihak ketiga yang akan kita gunakan. Nanti penjelasannya terlebih lanjut kita akan bahas di dalam video ini ya. Oke, kita mulai aja. Pertama, seperti biasa kita buka dulu netbin-nya, lalu kita buat project baru ya. Dengan cara file new project sini, pilih Java with-N, lalu Java application. Pilih next. Nah, buat nama project-nya sesuai dengan nama pertemuan. Di sini kita pakai pertemuan 5 ya. Cuma karena saya udah punya di sini, udah ada ya. Jadi kita bisa pakai ini. Jangan lupa namanya ya, jangan lupa ini nih. Nama project itu adalah biasanya adalah nama kita sendiri gitu kan. Nih, saya pakai gunakan com.akadgelar supaya unik. Jadi setiap project itu, setiap project unik. Jadi makanya pakai nama kelasnya itu biasanya menggunakan nama masing-masing gitu kan ya. Jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau sudah finish aja ya. Kebetulan saya udah punya projectnya ini. Lalu kita harus download dulu nih sebuah library. Library itu jadi sekumpulan fungsi-fungsi ya yang sudah dibuat oleh orang atau di sini perusahaan gitu ya. Kita download, cari di Google, namanya adalah commonmath.jar. Nah, jar ini adalah satu extension yang digunakan oleh Java gitu, untuk menyimpan kumpulan-kumpulan fungsinya lah. Di sini commonmath ini dikeluarkan oleh Apache. Jadi ada perusahaan Apache ya yang mengeluarkan netbin juga sebenarnya. Ini kan Apache netbin ya. Dia punya sekumpulan library nih. Kita lihat ya. Kita open YouTube aja nih. Jadi dia punya library namanya commonmath. Di sini itu adalah semua fungsi-fungsi perhitungan rumus matematika ada di sana. Jadi kita perlu download dulu nih commonmath ini. Kita bisa downloadnya menggunakan, nah ini link yang download ini ya. Oke, ini halaman downloadnya. Kita download yang ini, yang binary. Jangan yang source tapi yang binary aja. Kita download yang zip ini ya. Yang besarnya 21 mega. Kita download dulu aja. Oke, kita buka dulu si hasil downloadnya itu. Nah, ini adalah library-nya commonmath. Nah, di sini ada beberapa file ya. Kita lihat ada ini commonmath versi 3, commonmath 3 versi 361, jar, javadoc, source, test, segala macam. Tapi kita hanya gunakan yang satu ini nih, yang jar ini aja. Jadi di dalam sini ada banyak fungsi-fungsi aritmatika yang bisa langsung kita gunakan. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi matematika lagi, hanya perlu memakainya. Itulah fungsinya library. Nah, kita perlu import dulu nih si library ini. Dengan cara pertama, kita buka dulu nih folder project atau folder pertemuan 5 kita ini, yang Java-nya ini. Lalu kita buat satu folder namanya lib. lib. Nanti di sini adalah
file-file library nanti kita masuk sini. Mungkin sekarang baru CommonMath, tapi nanti mungkin ada koneksi MySQL atau koneksi database gitu. Kita bakal pakai di sini. Jadi sekarang bikin dulu folder lib, lalu simpan, tarik si CommonMath.jar ini ke sini. Nah, disimpan di dalam folder lib ini. Oke, jadi di folder pertemuan 5 kita bikin folder lib, lalu masukin jar ini, CommonMath jar ini ke sini. Oke, setelah itu barulah di netbin-nya ada ini folder library sini. Kita klik kanan, add jar atau folder. Nah, kita cari folder kita di mana, misalkan pertemuan 5 nih, ada lib. Nah, klik open si jar-nya. Nanti muncul dalam sini nih, karena saya udah ada 2 ya, jadi move 1. Nah, jadi kita sudah punya library, jadi kita nggak perlu lagi bikin fungsi aritmatika, kita hanya tinggal pakai yang ada di sini. Kita lihat dibuka nih ya, nih ini semua fungsi-fungsi library ada di sini. Yang akan kita pakai adalah CommonMath 3 statistik. Jadi fungsi-fungsi statistik, nah ini statistik ada di sini, statistik, terus statutil ya. Nanti nih, ini fungsi-fungsi statistik yang akan kita pakai di sini. Nah ini, kalau kita lihat ya, ada apa aja sih di sini. Nah, di statutil dia ada fungsi sum gitu ya, ada fungsi sum log, ada fungsi min, ya. Min itu rata-rata ya, ada varian population maksimal, minimal, persentil ya. Ini semua fungsi aritmatika untuk statistik ada di sini, jadi kita tidak perlu lagi bingung bagaimana cara menghasilkan penjumlahan gitu, misalnya sum ya, atau mencari nilai tengah gitu, atau nilai rata-rata bisa lewat fungsi-fungsi ini aja. Itulah kegunaannya library. Di sini pun selain aritmatika yang itu ada juga yang tentang geometri ya, ada lagi tentang analisis yang lain. Jadi diferensial nih ya. Jadi kita gunakan saja fungsi dari library yang sudah ada, tidak perlu bingung bagaimana cara menghitung nilai tengah misalkan dari sebuah deret angka. Oke, itu ya, itu pengenalan bagaimana library bekerja. Kedepannya kita akan pakai library lain sebenarnya. Oke, kita fokus nih sekarang ke pertemuan 5 nih. Pertama, karena kita menggunakan library tadi ya, kita udah download dan udah pasang di sini. Jangan lupa kita import library-nya. Kalau mungkin di pertemuan sebelumnya kita juga punya import ya, import Java util scanner. Nah, ini adalah by default dia sudah punya nih kalau yang Java tuh. Jadi kita tidak perlu add library seperti ini, tapi dia sudah punya biasanya Java ini karena punyanya si Java. Tapi karena ini adalah library pihak ketiga, jadi kita perlu download dan pasang, dan kita import juga di sini. Importnya adalah import org.apache.common.math3.stat.statutils. Ini tempat di mana fungsi kita yang akan kita pakai. Ya, jadi kalau package com akad gelar itu adalah ini nih, folder yang kita bikin tadi ya, ketika bikin project pertama kali, itu kan kita set nama folder ya, itu untuk pengenal aja sih sebenarnya, biar setiap orang beda-beda nama foldernya. Lalu ini adalah import si library-nya yang ada CommonMath CommonMath yang kita download tadi. Lalu untuk perhitungannya cukup sederhana sih sebenarnya. Di pertemuan 5 ini, pertama ya ini kelasnya adalah kelas pertemuan 5. Lalu ada fungsi public static void main ya. Nah, lalu adalah ini kita buat sebuah deret angka atau array.
Tipe datanya double, nama variabelnya data, tapi kita punya kurung siku ini artinya adalah array. Array itu adalah deret list data gitu. Kita punya list datanya adalah ini, list data angka. Nah, di fungsi aritmatika kita perlu menghitung ini nih. Ada min, itu rata-rata, ada jumlah ya, jumlah keseluruhan, mencari nilai minimal, mencari nilai maksimal, juga mencari varian dari deret angka ini. Jadi kita tidak perlu menghitung kalau sum ya, misalkan kita tidak hitung ini tambah ini tambah ini ada 10 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak perlu menghitung 10 kali gitu ya, kita cukup menggunakan seperti ini. Jadi kalau min ini cari nilai tengahnya seperti ini. Min titik 2 persen 7.3 F itu maksudnya apa? Pertama, F itu adalah tipe data ini, tipe data double, jadi makanya kita pakai persen F. Lalu 7,3 adalah jumlah digit. Jumlah digit angkanya adalah 7 digit dengan 3 digit angka di belakang koma. Lalu F adalah tipe data. Jadi ini hanya untuk menampilkan data ini. Jadi sebenarnya kita mau menampilkan data adalah statutil min data gitu ya. Jadi kita menampilkan adalah rata-rata dari data seperti itu, tapi kita menampilkannya dengan sebuah format. Formatnya adalah 7 digit angka dengan 3 digit angka di belakang koma dan tipe datanya double. Yang persen 73F ini untuk menampilkan ini sebetulnya. Jadi karena print ya, ini ada print di sini, printnya ini, lalu ditambahkan data ini. Lalu juga ini untuk sumnya adalah statutil.sum gitu kan. Lalu untuk nilai minimal statutil.min, ini statutil.max dan statutil.varian. Kita bisa mendapatkan fungsi yang lainnya sebenarnya. Statutil ya. Nah, ini titik. Nah, di sini banyak lagi nih sebenarnya fungsi-fungsinya. Persentil juga kita punya ya. Jadi ya tinggal pilih saja atau bahkan tidak di statutil, kita bisa pakai library-nya di folder yang lain. Common mat3.stat dan .9. Kita misalnya mau nyari di tempat lain, frekuensi ada gitu. Mat3 analisis misal, atau coba analisis misalkan function utils. Nah, nanti kita di sini tinggal function utils titik. Nah, ini banyak juga nih sebenarnya fungsi-fungsi yang lainnya yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, tapi kalau kita hanya untuk kebutuhan statistik utils ya hanya statistik saja seperti ini. Gitu. Kita coba jalankan ya si project ini. Klik kanan run di filenya. Nah, ini dia. Jadi nilai rata-ratanya kita tahu adalah 47 ya. Lalu totalnya adalah 470. Lalu nilai minimalnya adalah 10, nilai maksimalnya adalah 88, lalu nilai variannya adalah 634. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari. Ya biasanya mencari nilai minimal tuh kita bisa menggunakan looping gitu ya. Mencari nilai maksimal juga menggunakan fungsi looping gitu. Tapi kita hanya untuk satu sekali panggil seperti itu aja kita sudah mendapatkan nilai minimal dan nilai maksimal. Untuk menambahkan juga untuk sum bisa kita diulang sampai 10 kali, tapi kita hanya satu baris seperti ini aja sudah mendapatkan sum. Sama seperti min juga. Jadi ya inilah fungsi aritmatika lebih lanjut, statistik lebih tepatnya. Tapi kita menggunakan library yang sudah disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini Apache yang menyediakannya. Jadi kita perlu download dan kita perlu pasang di project kita. Oke, silakan teman-teman juga bisa gunakan random angka di sini ya untuk melihat apakah berjalan atau tidak gitu ya si fungsi-fungsinya supaya membuktikan aja. Atau bisa juga download
library-library yang lain agar lebih mudah atau lebih ingin menjadi pembanding gitu ya. Apakah ada library lain yang bisa menghitung fungsi aritmatika statistik ini? Jadi silahkan saja bisa dicoba. Oke, rasanya udah cukup dipahami ya. Ini sedikit aja sih sebenarnya untuk pertemuan ini. Kita pelajari fungsi aritmatika dan fungsi common math ini yang kita dapat library. Oke, kalau sudah dipahami silahkan dicoba projectnya ini dan diikuti ya semua step by stepnya. Oke, kalau sudah mungkin saya akhiri video kali ini. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lebih dalam. Bahkan mungkin langsung kita masuk ke database. Oke, dengan saya akhiri video ini, dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.